Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih dan live update siang 268 hari menjelang pemilu. Sejumlah informasi mengenai pemilu 2024 dan juga peristiwa terkini daerah akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Siska Mawaski, berikut Mata Lokal Memilih dan live update siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Seorang bakal calon legislatif atau bacalek DPRD Lombok Tengah memiliki nama yang cukup unik, yakni Dono Kasino Indro. Pria berusia 34 tahun tersebut diketahui maju lewat dapil 3, yaitu Pujut dan Praya Timur. Namanya yang unik ini menjadi perhatian publik Lombok Tengah seusai pendaftaran bacalek di KPU yang berakhir pada Minggu 14 Mei 2023 lalu. Ia bersyukur nama Dono Kasino Indro tersebut kemudian menjadi berkah baginya karena mudah dikenal. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh Sinto Tribun Lombok. Silakan Sinto. Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, benar sekali Tribuners bahwasanya pemuda 34 tahun asal Desa Mertak, Lombok Tengah memiliki nama yang persis dengan pelawak legendaris trio Warkop DKI yaitu Dono Kasino Indro Tribuners. Ya, dan ia sendiri maju melalui dapil 3 yaitu Pujut dan Praya Timur melalui Partai Keadilan Sejahtera Tribuners. Kepada Tribun Lombok, Dono Kasino Indro mengaku bahwasanya namanya ini ya memang diberikan oleh orang tuanya yang awalnya bernama Dono Tribuners. Selanjutnya kemudian gurunya di sekolah dasar menambahkan namanya tersebut menjadi Dono Kasino Indro begitu. Dan ia juga mengakui bahwasanya namanya ini ya tidak pernah ia tanyakan apa artinya sehingga kemudian orang tuanya memberikan nama Dono kepada dirinya Tribuners begitu. Ya, Dono Kasino Indro sendiri mengaku maju nyalek DPRD Lombok Tengah karena awalnya memang ia didorong oleh keluarganya, masyarakat, dan sejumlah tokoh pemuda masyarakat untuk maju ya mewakili dapil 3 Pujut dan Praya Timur Tribuners. Ia mengaku maju karena memang saat ini belum ada sosok seorang legislator yang memiliki kemampuan untuk menjaring aspirasi dan merealisasikan dari aspirasi masyarakat tersebut begitu Tribuners. Sosok Dono Kasino Indra ini dahulunya merupakan seorang aparatur desa di Desa Mertak, Lombok Tengah Tribuners. Selanjutnya kemudian ia saat ini bekerja sehari-hari sebagai seorang pemilik mempunyai ya penyewaan alat berat atau konstruksi ya begitu yang kemudian ia geluti sehari-hari begitu Tribuners. Dan selanjutnya kemudian Dono Kasino Indro mengaku optimis bisa meraih suara di dapil 3 Pujut dan Praya Timur pada pemilihan legislatif 2024 Tribuners. Dono Kasino Indro bersiap-siap ya dan telah melakukan pendaftaran bacalek yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2023 Tribuners begitu. Sekian rekan Siska. Baik, terima kasih Sinto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Meski pemilu masih 9 bulan lagi, sejumlah baliho para calon legislatif mulai bermunculan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Tidak hanya para caleg, juga para bakal calon bupati hingga gubernur juga turut dipasang. Baliho-baliho ini selain dipasang di wilayah pusat kota, juga bisa ditemui di pelosok desa. Informasi lengkapnya terkait baliho-baliho ini akan disampaikan oleh Syamsul Bahri dari Tribun Timur. Silakan Syamsul. Baik, terima kasih Mbak Siska di redaksi Tribun News dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Saat ini saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri langsung dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Di mana saat ini meski tersisa tahun depan lagi pemilihan legislatif atau pemilu tahun 2024 mulai digelar, namun saat ini sejumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai maupun DPRD tingkat provinsi dan DPR RI, sejumlah figur atau sejumlah politisi sudah mulai memasang atributnya berupa spanduk maupun baliho ukuran kecil maupun besar. Baliho-baliho ini mulai dipasang di pusat ibu kota Kabupaten Sinjai hingga di
terlihat juga ramai di beberapa pusat atau ibu kota kecamatan hingga di tingkat pelosok desa. Nah, para politisi atau para caleg ini tampaknya sengaja memasang di daerah-daerah yang tempatnya strategis atau di tempat yang keramaian. Bahkan ada menggunakan tiang listrik hingga batang pohon untuk ditempati sebagai pemasangan atribut yang berupa atribut spanduk maupun poster yang dipasang mulai terlihat di sepanjang jalan poros Sinjai Bulukumba dan Sinjai Bone. Dan ini sangat terlihat sekali di menjelang pendaftaran pengusulan bakal caleg kemarin hingga saat ini. Dan itu cukup ramai dijumpai dari pusat ibu kota hingga di pelosok desa di daerah yang khususnya daerah yang strategis. Dan meskipun belum ada himbauan atau sikap dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini dari pihak Satpol PP, namun pihak Bawaslu sudah menyampaikan kepada beberapa caleg atau politisi agar tetap memasang atribut atau baliho maupun poster mereka agar tidak mengganggu keindahan kota atau tata kota atau daerah-daerah yang terlarang. Seperti itu, Pak Siska. Baik, terima kasih Syamsul Bahri atas informasinya. Tribuners, untuk melengkapi informasi ini kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua Bawaslu Sinjai Andi Rusmin Kayung. Terkait dengan sudah mulainya bertebaran maraknya pemasangan atribut baliho partai, baik itu partai secara keseluruhan maupun bakal calon legislatif, itu menandakan memang bahwa partai memaksimalkan untuk melakukan sosialisasi. Tetapi Bawaslu selaku yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tersebut tentu juga melakukan koordinasi baik dengan pemerintah maupun dengan partai politik untuk tetap mengindahkan aturan dan norma-norma yang berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye. Meskipun sekarang KPU belum menetapkan jadwal kampanye, akan tetapi bukan berarti bahwa semua bisa dilakukan semaunya, tapi kami tetap melakukan koordinasi dan hal itu bisa dilakukan penertiban oleh pemerintah setempat dengan penegakan peraturan daerah atau perda. Karena masing-masing daerah telah menetapkan terkait dengan zonasi dan keindahan tata kelola kota atau tata ruang kota, di mana beberapa tempat yang kemudian dilarang untuk melakukan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar mengunjungi kediaman Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 20 Mei 2023. Selesai pertemuan, Caimin mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan ilmu penting dari Tri Sutrisno. Satu di antaranya adalah soal menjadi pemimpin yang benar. Tri Sutrisno dalam keterangannya juga berpesan agar pemilu 2024 digelar secara kondusif. Dan informasi terkait pertemuan Caimin dengan Tri Sutrisno ini akan disampaikan oleh Alfian Firmansyah dari Warta Kota. Silakan Alfian. Dari Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin terus bersafari politik ke sejumlah wakil presiden, sejumlah mantan wakil presiden Indonesia. Adapun juga pada Sabtu kemarin itu Caimin berkunjung ke rumah mantan wakil presiden yang ke-6 Tri Sutrisno. Adapun juga Caimin bertemu dengan sosok Tri Sutrisno yang saat ini sudah berumur 83 tahun. Ia pun berbincang selama hampir 2 jam dengan obrolan dari Caimin dan Tri Sutrisno pun juga beliau mendapatkan wejangan atau pesan terkait dari pemimpin harus seperti apa. Tri Sutrisno mengatakan bahwa menjadi pemimpin bangsa itu harus benar, dalam berhati bersih, dan tidak nepotisme. Lalu juga Tri Sutrisno juga menambahkan bahwa ia memberikan pesan juga kepada seluruh anak bangsa untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan Indonesia agar yang muda terus berkembang dan memikirkan masa depan bangsa. Gitu.
Baik, terima kasih Alfian atas informasinya. Tribuners, untuk melengkapi informasi ini kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Masih sangat istiqomah, konsisten, ilmu-ilmunya luar biasa. Yang paling penting istiqomah, konsisten, kemudian tetap ada pendirian yang kuat. Salah satunya beliau mengingatkan untuk menjadi pemimpin yang benar itu yang pertama harus pintar, yang kedua hatinya bersih, yang ketiga punya iman dan takwa yang kuat. Yang kedua beliau istiqomah konsisten, biar tidak terlalu liberal bangsa ini. Beliau menitipkan ayo kembali kepada dasar Pancasila. Ya kita ketemu kerja lagi yang penting. Nah itu saya diceritani. Tapi saya punya gambaran yang lebih utuh keadaan bangsa dan negara ini. Lebih ini pemilu. Nah disitulah kita menemukan jangan sampai pemilu ini kita sebagai bangsa yang sopan ini lalu tidak tertib. Dan tertib, gentleman, karena semua ini melalui beda partai, beda rumah, itu adalah saudara bangsa. Itu saja. Anak macam-macam, kita bakal kasih rendah. Aksi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang mendampingi relawan Jokowi Gibran menemui Prabowo Subianto pada Jumat 19 Mei lalu rupanya berbuntut panjang. Terlebih muncul wacana bahwa Gibran akan berpindah ke Partai Gerindra. Dalam pernyataannya, Gibran membantah isu tersebut dan menyatakan akan tetap bertahan di PDI Perjuangan. Dikatakan olehnya bahwa PDIP merupakan partai yang berjasa untuk karir politiknya. Dengan tegas, Gibran menyatakan tidak akan pindah ke Gerindra. Selesai pertemuan dengan Prabowo, Gibran pun ditelepon langsung oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 20 Mei pagi. Gibran mengaku dirinya siap menerima sanksi terkait pertemuannya dengan Prabowo tersebut. Ia menekankan kapasitasnya kala itu adalah sebagai tuan rumah yang menyambut tamu. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak memberi dukungan pada Prabowo. Adapun sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Solo, Adrianto Kuswinarno, menyebut kemungkinan Gibran bakal hengkang dari Partai Belambang Banteng itu. Menurut Adrianto, kemungkinan itu muncul lantaran Gibran kerap bertemu dan bersilaturahmi dengan Prabowo. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku tidak mengetahui Gibran mendampingi para relawan Jokowi Gibran untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Hal ini lantaran Rudi saat pertemuan tersebut bertolak ke Blitar, Jawa Timur untuk memimpin deklarasi relawan jaringan militan Ganjar Pranowo atau Jari Tangan. Rudi menyatakan bahwa dirinya kini fokus mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai capres. Untuk diketahui, pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung di angkringan Omah Semar di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 19 Mei malam. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan dari para relawan. Ia berkomitmen untuk meneruskan perjuangan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Ketum Gerindra ini menyatakan bahwa pertemuannya dengan Gibran kali ini diinisiasi olehnya. Partai Nasdem menyatakan bahwa koalisi yang sudah pasti untuk mengikuti pemilu 2024 adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurut Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, koalisi selain yang diikuti oleh partainya belum ada yang pasti. Ali menerangkan bahwa saat ini masih banyak partai politik yang masih bimbang untuk mencari pasangan, banyak pula dari mereka yang galau dalam memilih calon presiden dukungannya. Namun Nasdem lewat Koalisi Perubahan telah memiliki tekad yang sama, yakni ingin tetap merawat demokrasi yang ada di Indonesia. Dikatakan oleh Ali bahwa pilihan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat diambil setelah melewati keputusan sulit. Sementara itu, imbas kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-sekjen Nasdem Joni G. Plate, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memastikan tidak akan mengganggu Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Presiden PKS Ahmad Syahiku menyatakan bahwa partainya bersama Nasdem dan juga Demokrat akan terus mematangkan dukungan untuk bakal calon presiden atau baca pres yang diusung yakni Anies Baswedan.
Ceko mengklaim bahwa KPP akan tetap solid meski seorang elit parpolnya terjerat kasus hukum. Ceko sendiri mengaku prihatin dengan penetapan tersangka pada Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi Bakti Kominfo ini. Namun di sisi lain, Ceko memuji sikap negarawan yang ditunjukkan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang menghormati proses hukum yang berlaku. Ceko pun mendoakan agar Nasdem bisa melalui ujian dan cobaan yang tengah terjadi. Adapun terkait proses pencapresan oleh KPP ditegaskan oleh Anies Baswedan tetap akan berjalan meski ada kasus ini. Surya Paloh juga disebut masih optimis untuk menghadapi kontestasi elektoral pada tahun depan. Bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan mengaku tidak khawatir dengan manuver politik oleh para kandidat baca pres lainnya. Anies menyatakan bahwa dirinya kini sibuk menawarkan gagasan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anies seusai acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023. Dikatakan oleh ex-gubernur DKI Jakarta ini bahwa pihaknya fokus menyusun rencana terkait pembangunan berkelanjutan. Dalam acara tersebut, Anies juga menggunakan satir dengan mengatakan siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP, yaitu PKS dan juga Nasdem, serta Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Menurut Anies, kontestasi Pilpres harusnya berfokus pada adu gagasan, bukan lagi soal pencitraan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Anies kemudian menyebut gagasannya telah sukses diterapkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Gagasan yang dituangkan dalam janji politiknya telah lunas dan bisa memberikan kesejahteraan untuk warga Jakarta. Anies juga berbicara mengenai ciri-ciri negara dengan institusi politik yang kerap memeras dan menyingkirkan pihak yang berada di luar lingkar kekuasaan. Ia pun berharap Indonesia bukan merupakan negara dengan ciri-ciri tersebut. Menurut Anies, jika ada negara yang seperti itu, biasanya aturan hukum yang ada di negeri tersebut mudah ditekuk. Bahkan, menurutnya, tidak jarang pula hukum dibuat hanya untuk menguntungkan pihak yang berada di dalam lingkar kekuasaan.
Tribuners, demikian Mata Lokal Memilih kali ini. Kami lanjutkan dengan informasi terkini dari daerah dan nasional dalam Live Update Siang. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat 19 Mei lalu mengunjungi Koramil Pekalongan Timur. Dalam kunjungannya ini, Prabowo mengecek kendaraan Dinas Babinsa serta membagikan sembako kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus untuk melakukan pengecekan terhadap kesiapan Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih dan Live Update Siang, 268 hari menjelang pemilu. Sejumlah informasi mengenai pemilu 2024 dan juga peristiwa terkini daerah akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Siska Mawaski, berikut Mata Lokal Memilih dan Live Update Siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Seorang bakal calon legislatif atau bacalek DPRD Lombok Tengah memiliki nama yang cukup unik, yakni Dono Kasino Indro. Pria berusia 34 tahun tersebut diketahui maju lewat dapil 3, yaitu Pujut dan Praya Timur. Namanya yang unik ini menjadi perhatian publik Lombok Tengah seusai pendaftaran bacalek di KPU yang berakhir pada Minggu 14 Mei 2023 lalu. Ia bersyukur nama Dono Kasino Indro tersebut kemudian menjadi berkah baginya karena mudah dikenal. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh Sinto Tribun Lombok. Silakan Sinto. Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, benar sekali Tribuners bahwasanya pemuda 34 tahun asal Desa Mertak, Lombok Tengah memiliki nama yang persis dengan pelawak legendaris trio Warkop DKI yaitu Dono Kasino Indro, Tribuners. Ya, dan ia sendiri maju melalui dapil 3 yaitu Pujut dan Praya Timur melalui Partai Keadilan Sejahtera, Tribuners. Kepada Tribun Lombok, Dono Kasino Indro mengaku bahwasanya namanya ini ya memang diberikan oleh orang tuanya yang awalnya bernama Dono, Tribuners. Selanjutnya kemudian gurunya di sekolah dasar menambahkan namanya tersebut menjadi Dono Kasino Indro begitu. Dan ia juga mengakui bahwasanya namanya ini ya tidak pernah ia tanyakan apa artinya, sehingga kemudian orang tuanya memberikan nama Dono kepada dirinya, Tribuners begitu. Ya, Dono Kasino Indro sendiri mengaku maju nyalek DPRD Lombok Tengah karena awalnya memang ia didorong oleh keluarganya, masyarakat, dan sejumlah tokoh pemuda masyarakat untuk maju ya mewakili dapil 3 Pujut dan Praya Timur, Tribuners. Ia mengakui maju karena memang saat ini belum ada sosok seorang legislator yang memiliki kemampuan untuk menjaring aspirasi dan merealisasikan dari aspirasi masyarakat tersebut begitu, Tribuners. Sosok Dono Kasino Indro ini dahulunya merupakan seorang aparatur desa di Desa Mertak, Lombok Tengah, Tribuners. Selanjutnya kemudian ia saat ini bekerja sehari-hari sebagai seorang pemilik mempunyai ya penyewaan alat berat atau konstruksi ya begitu yang kemudian ia geluti sehari-hari begitu, Tribuners. Dan selanjutnya kemudian Dono Kasino Indro mengaku optimis bisa meraih suara di dapil 3 Pujut dan Praya Timur pada pemilihan legislatif 2024, Tribuners. Dono Kasino Indro bersiap-siap ya dan telah melakukan pendaftaran bacalek yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2023, Tribuners begitu. Sekian rekan Siska. Baik, terima kasih Sinto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Meski pemilu masih 9 bulan lagi, sejumlah baliho para calon legislatif mulai bermunculan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Tidak hanya para caleg, juga para bakal calon bupati hingga gubernur juga turut dipasang. Baliho-baliho ini selain dipasang di wilayah pusat kota, juga bisa ditemui di pelosok desa. Informasi lengkapnya terkait baliho-baliho ini akan disampaikan oleh Syamsul Bahri dari Tribun Timur. Silakan Syamsul.
Baik, terima kasih Mbak Siska di redaksi Tribun News dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Saat ini saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri langsung dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Di mana saat ini meski tersisa tahun depan lagi pemilihan legislatif atau pemilu tahun 2024 mulai digelar, namun saat ini sejumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai maupun DPRD tingkat provinsi dan DPR RI, sejumlah figur atau sejumlah politisi sudah mulai memasang atributnya berupa spanduk maupun baliho ukuran kecil maupun besar. Baliho-baliho ini mulai dipasang di pusat ibu kota Kabupaten Sinjai hingga terlihat juga ramai di beberapa pusat atau ibu kota kecamatan hingga di tingkat pelosok desa. Nah, para politisi atau para caleg ini tampaknya sengaja memasang di daerah-daerah yang tempatnya strategis atau di tempat yang keramaian. Bahkan ada menggunakan tiang listrik hingga batang pohon untuk ditempati sebagai pemasangan atribut yang berupa atribut spanduk maupun poster yang dipasang mulai terlihat di sepanjang jalan poros Sinjai Bulukumba dan Sinjai Bone. Dan ini sangat terlihat sekali di menjelang pendaftaran pengusulan bakal caleg kemarin hingga saat ini. Dan itu cukup ramai dijumpai dari pusat ibu kota hingga di pelosok desa di daerah yang khususnya daerah yang strategis. Dan meskipun belum ada himbauan atau sikap dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini dari pihak Satpol PP, namun pihak Bawaslu sudah menyampaikan kepada beberapa caleg atau politisi agar tetap memasang atribut atau baliho maupun poster mereka agar tidak mengganggu keindahan kota atau tata kota atau daerah-daerah yang terlarang. Seperti itu, Pak Siska. Baik, terima kasih Syamsul Bahri atas informasinya. Tribuners, untuk melengkapi informasi ini kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua Bawaslu Sinjai Andi Rusmin Kayung. Terkait dengan sudah mulainya bertebaran maraknya pemasangan atribut baliho partai, baik itu partai secara keseluruhan maupun bakal calon legislatif, itu menandakan memang bahwa partai memaksimalkan untuk melakukan sosialisasi. Tetapi Bawaslu selaku yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tersebut tentu juga melakukan koordinasi baik dengan pemerintah maupun dengan partai politik untuk tetap mengindahkan aturan dan norma-norma yang berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye. Meskipun sekarang KPU belum menetapkan jadwal kampanye, akan tetapi bukan berarti bahwa semua bisa dilakukan semaunya, tapi kami tetap melakukan koordinasi dan hal itu bisa dilakukan penertiban oleh pemerintah setempat dengan penegakan peraturan daerah atau perda. Karena masing-masing daerah telah menetapkan terkait dengan zonasi dan keindahan tata kelola kota atau tata ruang kota, di mana beberapa tempat yang kemudian dilarang untuk melakukan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar mengunjungi kediaman Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 20 Mei 2023. Selesai pertemuan, Caimin mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan ilmu penting dari Tri Sutrisno. Satu di antaranya adalah soal menjadi pemimpin yang benar. Tri Sutrisno dalam keterangannya juga berpesan agar pemilu 2024 digelar secara kondusif. Dan informasi terkait pertemuan Caimin dengan Tri Sutrisno ini akan disampaikan oleh Alfian Firmansyah dari Warta Kota. Silakan Alfian. Dari Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin terus bersafari politik ke sejumlah wakil presiden, sejumlah mantan wakil presiden Indonesia. Adapun juga pada Sabtu kemarin itu dari
Caimin berkunjung ke rumah mantan Wapres RI yang ke-6 Tri Sutrisno. Saya pun hingga saat ini bertemu dengan sosok dari Tri Sutrisno yang saat ini sudah berumur 83 tahun. Dia pun berbincang selama hampir 2 jam dengan kita obrolan dari Caimin dan Tri Sutrisno pun juga beliau mendapatkan wejangan atau pesan terkait dari pemimpin harus seperti apa. Tri Sutrisno mengatakan bahwa menjadi pemimpin bangsa itu harus benar, dalam berhati bersih, dan tidak nepotisme. Lalu juga Tri Sutrisno juga menambahkan bahwa dia memberikan pesan juga kepada seluruh anak bangsa untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan Indonesia agar yang muda terus berkembang dan memikirkan masa depan bangsa. Gitu. Baik, terima kasih Alfian atas informasinya. Tribuners, untuk melengkapi informasi ini kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Masih sangat istiqomah, konsisten, ilmu-ilmunya luar biasa. Yang paling penting istiqomah, konsisten, kemudian tetap ada pendirian yang kuat. Salah satunya beliau mengingatkan untuk menjadi pemimpin yang benar itu yang pertama harus pintar, yang kedua hatinya bersih, yang ketiga punya iman dan takwa yang kuat. Yang kedua beliau istiqomah konsisten. Biar tidak terlalu liberal bangsa ini, beliau menitipkan ayo kembali kepada dasar Pancasila. Ya, kita ketemu kerja lagi yang penting. Nah, saya misalnya saya diceritani. Tapi saya punya gambaran yang lebih utuh keadaan bangsa dan negara ini. Lebih ini pemilu. Ya? Nah, disitulah kita menemukan jangan sampai pemilu ini kita sebagai bangsa yang sopan ini lalu tidak tertib. Dan tertib, ya, gentleman, karena semua ini lalu beda partai, beda rumah, itu adalah saudara bangsa. Ya, itu saja. Anak macam-macam, kita akan kasih saja. Aksi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang mendampingi relawan Jokowi Gibran menemui Prabowo Subianto pada Jumat 19 Mei lalu rupanya berbuntut panjang. Terlebih muncul wacana bahwa Gibran akan berpindah ke Partai Gerindra. Dalam pernyataannya, Gibran membantah isu tersebut dan menyatakan akan tetap bertahan di PDI Perjuangan. Dikatakan olehnya bahwa PDIP merupakan partai yang berjasa untuk karir politiknya. Dengan tegas, Gibran menyatakan tidak akan pindah ke Gerindra. Selesai pertemuan dengan Prabowo, Gibran pun ditelepon langsung oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 20 Mei pagi. Gibran mengaku dirinya siap menerima sanksi terkait pertemuannya dengan Prabowo tersebut. Ia menekankan kapasitasnya kala itu adalah sebagai tuan rumah yang menyambut tamu. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak memberi dukungan pada Prabowo. Adapun sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Solo, Adrianto Kuswinarno, menyebut kemungkinan Gibran bakal hengkang dari Partai Belambang Banteng itu. Menurut Adrianto, kemungkinan itu muncul lantaran Gibran kerap bertemu dan bersilaturahmi dengan Prabowo. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku tidak mengetahui Gibran mendampingi para relawan Jokowi Gibran untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Hal ini lantaran Rudi saat pertemuan tersebut bertolak ke Blitar, Jawa Timur untuk memimpin deklarasi relawan jaringan militan Ganjar Pranowo atau Jari Tangan. Rudi menyatakan bahwa dirinya kini fokus mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai capres. Untuk diketahui, pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung di angkringan Omah Semar di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 19 Mei malam. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan dari para relawan. Ia berkomitmen untuk meneruskan perjuangan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Ketum Gerindra ini menyatakan bahwa pertemuannya dengan Gibran kali ini diinisiasi olehnya.
Partai Nasdem menyatakan bahwa koalisi yang sudah pasti untuk mengikuti pemilu 2024 adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurut Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, koalisi selain yang diikuti oleh partainya belum ada yang pasti. Ali menerangkan bahwa saat ini masih banyak partai politik yang masih bimbang untuk mencari pasangan, banyak pula dari mereka yang galau dalam memilih calon presiden dukungannya. Namun Nasdem lewat Koalisi Perubahan telah memiliki tekad yang sama, yakni ingin tetap merawat demokrasi yang ada di Indonesia. Dikatakan oleh Ali bahwa pilihan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat diambil setelah melewati keputusan sulit. Sementara itu, imbas kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-sekjen Nasdem Joni G. Plate, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memastikan tidak akan mengganggu Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Presiden PKS Ahmad Syahiku menyatakan bahwa partainya bersama Nasdem dan juga Demokrat akan terus mematangkan dukungan untuk bakal calon presiden atau baca pres yang diusung yakni Anies Baswedan. Syahiku mengklaim bahwa KPP akan tetap solid meski seorang elit parpolnya terjerat kasus hukum. Syahiku sendiri mengaku prihatin dengan penetapan tersangka pada Joni G. Plate dalam kasus dugaan korupsi Bakti-Kominfo ini. Namun di sisi lain, Syahiku memuji sikap negarawan yang ditunjukkan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang menghormati proses hukum yang berlaku. Syahiku pun mendoakan agar Nasdem bisa melalui ujian dan cobaan yang tengah terjadi. Adapun terkait proses pencapresan oleh KPP ditegaskan oleh Anies Baswedan tetap akan berjalan meski ada kasus ini. Surya Paloh juga disebut masih optimis untuk menghadapi kontestasi elektoral pada tahun depan. Bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan mengaku tidak khawatir dengan manuver politik oleh para kandidat baca pres lainnya. Anies menyatakan bahwa dirinya kini sibuk menawarkan gagasan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anies seusai acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023. Dikatakan oleh ex-gubernur DKI Jakarta ini bahwa pihaknya fokus menyusun rencana terkait pembangunan berkelanjutan. Dalam acara tersebut, Anies juga menggunakan satir dengan mengatakan siap mengaku kalah jika kompetisi Pilpres 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP, yaitu PKS dan juga Nasdem, serta Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Menurut Anies, kontestasi Pilpres harusnya berfokus pada adu gagasan, bukan lagi soal pencitraan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Anies kemudian menyebut gagasannya telah sukses diterapkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Gagasan yang dituangkan dalam janji politiknya telah lunas dan bisa memberikan kesejahteraan untuk warga Jakarta. Anies juga berbicara mengenai ciri-ciri negara dengan institusi politik yang kerap memeras dan menyingkirkan pihak yang berada di luar lingkar kekuasaan. Ia pun berharap Indonesia bukan merupakan negara dengan ciri-ciri tersebut. Menurut Anies, jika ada negara yang seperti itu, biasanya aturan hukum yang ada di negeri tersebut mudah ditekuk. Bahkan, menurutnya, tidak jarang pula hukum dibuat hanya untuk menguntungkan pihak yang berada di dalam lingkar kekuasaan.
Tribuners, demikian Mata Lokal Memilih kali ini. Kami lanjutkan dengan informasi terkini dari daerah dan nasional dalam Live Update Siang. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat 19 Mei lalu mengunjungi Koramil Pekalongan Timur. Dalam kunjungannya ini, Prabowo mengecek kendaraan Dinas Babinsa serta membagikan sembako kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus untuk melakukan pengecekan terhadap kesiapan